Kita langsung masuk ke Facebook. Di sini juga ada beberapa fitur monetisasi yang baru saya dapatkan. Nah, di sini ada monetisasi konten, ya, dan monetisasi bintang, langganan, iklan kemitraan, dan juga kemitraan afiliasi. Jadi di sini ya untuk yang pertama, ketika kita membuat sebuah konten, ya tentunya kenapa sih untuk viewsnya itu makin hari makin sepi. Nah, di sini kita harus paham ya seputar algoritma yang ada di Facebook itu seperti apa sih. Nah, mungkin banyak dari kalian semua kenapa akun FB Pro yang baru bikin konten tapi langsung tembus ribuan views. Ya, ada juga sementara yang sudah lama malah stuck. Ya, jawabannya cuma satu. Yang pertama adalah kita harus memahami algoritma di FB Pro tersebut. Jadi untuk saat ini ya memang algoritma bukan lagi soal siapa yang paling rajin posting di tahun 2026. Jadi sebenarnya FB Pro sendiri ini membaca perilaku audiens secara detail. Jadi bukan cuma like, bukan cuma share, bukan cuma komen ya, tapi bagaimana orang bereaksi terhadap konten kamu dalam hitungan detik. Nah, di sini kalau dengan di 3 detik pertama orang berhenti untuk scroll, distribusi langsung dipotong. Hook adalah senjata utama. Jadi di sini kita harus membuat memang kita wajib membuat hook di 3 detik pertama dengan tujuan agar penonton ini stay ya, atau bertahan di konten kita. Jadi bukan seberapa banyak yang nonton, tapi seberapa lama mereka bertahan. Video 60 detik yang ditonton 45 detik lebih kuat daripada video 2 menit yang ditonton cuma 10 detik. Itu sebagai perbandingan saja. Kemudian yang pertama adalah komentar panjang, kemudian balasan komentar dan share ke teman. Sekarang nilainya jauh lebih tinggi daripada sekedar tombol like. Ya, jadi seperti itu. Jadi kemudian juga algoritma ini membaca kebiasaan si penonton ya. Kalau seseorang sering nonton konten kamu sampai habis, konten kamu yang akan datang akan lebih sering muncul di beranda mereka. Ya, kemudian konsisten pola konten. FB Pro di tahun 2026 lebih suka akun dengan tema yang jelas dan juga konsisten. Artinya yang perlu kita garis bawahi adalah konten kita jangan random. Ya, jadi kita wajib bikin konten yang satu topik. Bukan akun yang misalkan saling like, saling follow seperti itu. Nah, itu bakalnya ya akun kita yang ujung-ujungnya stuck ya, karena kita banyak komentar ke orang, ya orang lain yang istilahnya naik, kita sendiri nggak akan pernah naik. Jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya di tahun 2026 algoritma tidak lagi mengangkat konten yang sekedar viral, bahkan ya konten yang saat ini rame, terkadang banyak yang konten yang sederhana. Jadi buat kamu yang mungkin baru mulai di FB Pro, tetap semangat ya dan pahami audiens. Jadi bagaimana strategi kita buat memahami audiens di FB Pro? Cari penonton yang populer di video kita, cari video yang paling populer di konten kita ya, maksudnya seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah pernah nih ada video yang FYP, misalkan kontennya tentang masakan, yaitu berarti kita harus berfokus ke masakan. Artinya audiens dari teman-teman semua itu menyukai konten masakan. Jadi kita nggak bisa nih acak-acakan ataupun campuran, itu sulit ya, sulit rekomendasi bahkan terbaca algoritma di FB Pro ya. Jadi saya juga akan contohkan salah satu akun saya yang baru saya kembangkan. Nah, di sini untuk penayangannya juga sudah cukup luar biasa, padahal followersnya cuma 2000-an saja. Buat yang penasaran, tonton sampai selesai. Jadi di sini kita langsung masuk di salah satu akun terbaru saya. Nah, di sini kita klik di dashboard profesional. Di sini untuk followersnya itu cukup di 2100 saja. Ya, nah di sini 2100 followers. Kamu bisa perhatikan di sini itu monetisasi konten juga sudah terbuka. Untuk viewsnya sini sudah mulai ada kenaikan sekitar 19.300 tayangan. Nah, di sini bisa perhatikan ya, ada juga monetisasinya. Di sini ada monetisasi konten. Nah, di sini ya ada juga mendapatkan bintang. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di sini modal 2000 followers ya, 2100-an. Ya, viewsnya itu kemarin ada kenaikan ya, ini mulai naik lagi. Ini juga ada tanggalnya, kita bisa cek grafiknya di sini. Jadi strategi yang saya utamakan di sini adalah saya melihat dari audiens, dari penonton FB Pro saya. Nah, ketika saya upload seputar video masakan, itu paling banyak interaksinya di situ.
Ya, jadi yang paling rame, paling menyukai konten itu adalah kontennya itu adalah seputar masakan. Jadi ya mau nggak mau, karena kita sebagai konten kreator, ya udah kita mempertahankan niche konten yang memang diminati para penonton kita. Nah, seandainya misalkan di sini saya kontennya seputar masakan nih, ya orang sudah suka dengan konten yang saya buat di sini. Tapi ketika saya pindah ke niche konten seputar memancing, pastinya yang like itu akan berkurang. Kenapa? Ya, karena rata-rata mereka menyukai konten seputar masakan, bukan konten memancing, istilahnya seperti itu. Nah, itu sebagai gambaran saja. Jadi, karena di sini sudah fokus di konten masakan, yang paling rame juga itu konten masakan, yang paling banyak viewsnya itu juga konten masakan, ya udah saya fokuskan di satu niche, yakni konten masakan. Sehingga ketika mereka menyukai konten kita saat ini, ya bisa jadi nanti di konten kita terbaru mereka juga akan mendapatkan notifikasi yang sama. Ya, di bagian beranda mereka bisa melihat postingan kita, apa yang kita posting mereka pasti melihat. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk algoritma di Facebook ya ini kan tergantung dari si audiens, ya semakin betah mereka menonton video kita, maka video kita dianggap bagus dan akan terus direkomendasikan di FB Pro. Jadi buat kamu yang baru mulai, pahami audiens itu yang paling penting ya. Jadi ketika memang ada pernah salah satu video kita yang pernah naik, ya kita fokuskan di tema tersebut ya. Jadi seperti itu hanya sebagai gambaran saja. Jadi buat kamu yang ada pertanyaan seputar FB Pro ataupun yang lainnya, nanti bisa tanyakan di kolom komentar dan bisa cek di bagian playlist, karena saya juga sudah banyak membahas FB Pro di sana, yaitu saya membahasnya sudah beberapa tahun yang lalu, karena saya memang sudah praktek ya, sudah riset juga dari fanspage ya, dari FB Pro itu saya juga sudah praktek ya. Jadi untuk saya sendiri ya, untuk di akun utama saya itu saya masih fokus di fanspage, bukan di FB Pro. Tapi kalau kamu pengen berkembang di FB Pro nggak masalah ya. Jadi ya tergantung dari masing-masing ya. Nah, jadi tergantung juga dari teman-teman pengen berkembang di mana. Kalau sekiranya di FB Pro lebih berkembang, nggak masalah, bisa kembangkan di sana. Tapi kalau pengen coba di fanspage itu akan lebih bagus. Karena tanpa mencoba kita nggak akan tahu nih untuk hasilnya. Itu saja seputar pembahasan bocoran tips ya untuk algoritma di FB Pro. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.